Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, para alim ulama yang kami muliakan, asatidzah, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman santri semuanya dimanapun Anda berada, teman-teman yang saat ini sedang beraktivitas dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, dilindungi oleh Allah, sehingga seluruh aktivitasnya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan hidupnya, diberikan kebahagiaan dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga. Mudah-mudahan Anda selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih sahabat semuanya, para guru yang berkenan hadir di majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Dan pada kesempatan ini kita akan mengupas tentang hukum membaca Al-Quran di kuburan atau di maqbarah, di pemakaman. Bagaimana pendapat hadis, kemudian pendapat para ulama tentang hukum membaca ayat Al-Quran di maqam atau di kuburan. Apakah hanya membaca Al-Quran itu di rumah, atau apakah di masjid, atau diperbolehkan membaca Al-Quran di kuburan. Nah, akan kita cek. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Baihaqi, ya. Hadis yang direkam oleh Imam Baihaqi dan Imam Tabrani. Bagaimana bunyinya? Ya. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, "Idza mata ahadukum," jika mati atau telah sampai ajalnya salah satu di antaramu, "falat tahbisuh," maka janganlah diakhirkan atau jangan diundur-undur untuk dimakamkan. Wa asri'u, dan segeralah dan percepatlah untuk segera dimakamkan. Wa asri'u bihi ila qabrihi wal yaqra inda ra'sihi bi fatihatil kitab wa inda rijlaihi bi khatimati suratil baqarah fi qabrihi. Ya. Wa asri'u bihi ila qabrihi, dan segeralah atau percepatlah untuk dikubur. Wal yaqra, dan bacalah inda ra'sihi bi fatihatil kitab, ya, di bagian kepala atau di dekat kepala, bi fatihatil kitab, yaitu membaca surat Al-Fatihah, ya. Wa inda rijlaihi, dan di sisi kakinya atau dekat kakinya, bi khatimati suratil baqarah, yaitu dengan membaca akhir dari surat Al-Baqarah, bagian penutup dari surat Al-Baqarah, ya, saat dikubur. Nah, ini hadisnya tentang kebolehan, bahkan ada anjuran sangat diutamakan sekali ketika akan dikubur mayit itu dibacakan ayat Al-Quran, ya. Bukan hanya sekedar diperbolehkan, bahkan di sini Rasulullah
memberikan anjuran kepada kita semuanya untuk membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah. Tentunya ini diperbolehkan membaca surat-surat yang lain yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Ya. Nah, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Al-Quran ini sebagai syifa atau sebagai obat, baik obat yang masih hidup, ya, sebagai penawar atau syifa, maupun obat bagi orang yang sudah mati, sebagai pelipur lara, sebagai mengangkat siksa atau azab, agar siksanya atau diringankan siksa kuburnya dengan membacakan ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran memberikan manfaat bagi orang yang dikubur, bagi orang yang sudah mati. Ya, dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 82 disebutkan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Ya. Dan kami telah menurunkan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa' sebagai obat atau penawar. Ya, penawar berbagai macam penyakit, tentunya penawar bagi orang yang disiksa. Wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang yang beriman. Ya, dan tidak menambah kerugian kecuali bagi orang yang zalim, ya. Nah, kemudian Imam Nawawi memberikan doa di dalam kitabnya, dalam kitab Al-Adhkar halaman 369, Allahumma ausil sawaba ma qara'tuhu ila fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran yang telah aku baca kepada si fulan. Nah, ini jelas berarti Imam Nawawi bertawasul atau membaca Al-Quran kemudian pahalanya ini, ya, diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Berarti beliau meyakini bahwasanya bacaan Al-Quran itu sampai kepada mayit, ya. Kemudian masih tentang Imam Nawawi, dalam kitab beliau yaitu kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menyatakan, qala Syafi'i rahimahullah, ya, telah berkata Imam Syafi'i rahimahullah, wa yustahabbu, hal yang disukai atau sangat dicintai, ayaqra indahu syai' minal Qur'an, ya, membaca Al-Quran di sisi kubur, ya, membaca Al-Quran di sisi kubur orang yang meninggal. Wa in khatamul Quran, dan jika khatam Al-Quran atau sampai selesai membaca Al-Quran itu, indahu kana hasan, maka itu adalah bagus, ya, baik, ya. Maka semakin banyak Al-Quran yang kita baca di sisi kubur, maka akan mendatangkan manfaat bagi orang yang sudah mati. Terutama ketika kita kirimkan atau tawassul membaca Al-Quran, pahalanya kita sampaikan kepada orang yang mati tersebut, itu mendatangkan manfaat, mendatangkan ampunan bagi orang yang sudah mati. Kemudian ada pendapat dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini adalah tokoh yang menjadi idola atau menjadi pedoman bagi kaum Salafi Wahabi, bahwasanya Imam Taimiyah atau Ibnu Taimiyah menyampaikan dalam kitabnya Jami'ul Masail, ya, juz 3 halaman 132, beliau menyatakan, ya, an Ibnu Umar annahu wassa, ya, Ibnu Umar berwasiat, ayaqra inda dafnihi,
setelah dimakamkan untuk dibacakan bi fawatihil Baqarah, yaitu pembukaan surat Al-Baqarah, wa khawatimiha, dan penutupnya, ya artinya penutup dari surat Al-Baqarah. Wa rukhsatu imma mutlaqan, ya, rukhsah atau dispensasi, ya. Mutlaqan bisa bersifat mutlak, ya, boleh, artinya boleh membaca Al-Quran itu kapan saja. Wa imma hala dafni khosoh, dan bisa jadi khusus ketika pemakaman saja. Artinya, ya, Ibnu Umar ini berwasiat agar dibacakan surat Al-Baqarah pembukaannya maupun penutupnya. Ya. Nah, dengan dalil itu berarti kita boleh membaca Al-Quran kepada orang yang akan meninggal atau saat pemakamannya maupun kapan saja ketika kita ingin membaca Al-Quran di sisi kubur, maka itu diperbolehkan. Nah, ini adalah pendapat dari Imam Ibnu Taimiyah. Berarti Imam Ibnu Taimiyah ini memperbolehkan untuk membaca Al-Quran ketika mayit akan dikuburkan. Ya. Kemudian murid dari Imam Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitab beliau, kitab Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, ya, beliau menyatakan, wa dzakara al-Khallalu anis Syu'bi, ya, Al-Khalal menyebutkan dari Syu'bi, qala kanatil ansar, bahwa sahabat Ansar, idza mata lahumul maut, ya, ada yang meninggal, lahumul maut, ikhtalafu ila qabrihi yaqra'una indahul Qur'an, maka mereka bergantian kepada kubur atau mendatangi kubur, yaqra'un, membaca, indahul Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an di sisi, ya, kubur orang Ansor. Ya. Nah, ini berarti sejak di masa Rasulullah, ya, maka diperbolehkan, bahkan di sini ada keterangan dari Al-Khalal, ya, jika sahabat Ansor itu mereka meninggal dibacakan ayat Al-Quran. Jadi jelaslah bahwasanya membaca Al-Quran di sisi kubur bukanlah perbuatan yang tercela, apalagi sampai menuduh perbuatan bid'ah atau syirik. Yang jelas orang datang ke kubur mendoakan, bukan meminta sesuatu, apalagi meminta kebutuhan dunia. Ya, jelas itu bukanlah akidah atau tradisi kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Nah, kemudian bagaimana pendapat para imam madhab tentang membaca Al-Quran di sisi kubur, membaca ayat Al-Quran di samping makam atau di kuburan? Ya, ini ada keterangan dari kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Ya. Dhahaba jumhurul Hanafiyah, mayoritas mazhab dari Hanafi atau Imam Hanafi, wasyafi'i, Imam Syafi'i, wal Hanabilah, dan Hambali, illa annahu la tukrahu, ya, bahwasanya mereka pendapat tentang membaca Al-Quran itu, qiraatul Quran fil maqabri bal tustahabbu, ya, membaca Al-Quran itu la tukrahu, bukanlah sesuatu yang makruh. Jadi jelas bukanlah sesuatu yang makruh, ya, bal tustahabbu, bahkan itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, ya, maka sangat ditekankan atau ditegaskan, sebuah penegasan dari Rasulullah atau dari imam mazhab, ya, bahwasanya membaca Al-Quran di sisi kubur adalah sesuatu yang mustahab, artinya sangat dianjurkan. Ya.
Nah, ini mayoritas dari pendapat mazhab ya, baik Hanafi, Syafi'i maupun Hambali. Sedangkan menurut mazhab Maliki ya hukumnya adalah makruh. Nah, ini jelaslah bahwasanya mayoritas ulama kita, ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu sangat menganjurkan jika ada orang yang akan meninggal sampai ke kuburannya, maka diperbolehkan untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan perantara seperti itu ahli kubur mendapatkan limpahan pahala ganjaran dari orang yang membacakannya, kemudian akan mendapatkan ampunan, sehingga nanti kalau di hari kiamat akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu balasan surga. Ya. Nah, demikian tentang penjelasan tentang hukum membaca Al-Quran di sisi kubur atau di maqbarah. Jelas hukumnya bukan hanya sekedar boleh, namun sangat dianjurkan. Ya, apalagi ziarah kubur ini adalah tujuannya sebagai mengingat mati, agar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia yang fana, yang sangat sebentar, tidak tertipu dengan kenikmatan dunia, sehingga kita waspada, terus istiqomah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dengan beberapa dalil argumen yang saya sampaikan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Jika ada pertanyaan dari sahabat-sahabat semuanya, silakan untuk ditulis di kolom komentar. Insya Allah dalam kesempatan yang lain akan kita kupas, akan kita bahas secara bersama-sama. Ya, sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.